Ketika para penuduh mendadak Alzheimer, dari orator gagah jadi penyebar kesepian dia Abraham Samad, Rai Suryo, Dr. Tifa, ada yang mendadak kecelakaan, ada yang mendadak sakit. Halo Abraham Samad, masih ingat apa yang Anda bilang? Dulu, Anda adalah ex-ketua KPK, publik tahu Anda cerdas. Tapi ketika ikut-ikutan bicara soal keanehan ijazah presiden, publik jadi heran. Ini pendapat hukum atau cuma ikut tren? Anda bukan tukang bacot medsos. Anda tokoh hukum. Maka ketika Anda akhirnya dipanggil polisi untuk klarifikasi, itu bukan kriminalisasi, tapi penagihan logika. Kalau Anda benar punya data, silakan buka. Kalau cuma, kata orang, lalu Anda ikut nyamber, ya maaf, itu bukan keberanian. Itu ketidakbijaksanaan berbasis popularitas. Dan sekarang, ketika penyelidik kirim surat resmi, kenapa yang muncul bukan argumen, tapi wajah kaget seperti baru sadar salah kamar? Rai Suryo, spesialis segala hal kecuali konsistensi. Roy Suryo ini unik. Kadang ahli telematika, kadang ahli meme, kadang ahli foto blur. Tapi entah bagaimana, dia juga ikut-ikutan soal ijazah palsu. Padahal dia sendiri pernah bikin masalah karena bawa artefak stupa Bodhisattva San Wukong pakai Photoshop. Pertanyaannya, kenapa orang dengan rekam jejak manipulasi visual malah merasa paling tahu mana ijazah asli dan palsu? Dan kini, setelah polisi bergerak, Rai Suryo tiba-tiba lebih aktif komentar soal bola dan pertandingan bulu tangkis. Bro, timelinenya mendadak berubah dari konspirasi jadi olahraga. Jangan-jangan akun Twitternya sudah direset factory settings. Dr. Tifa, dokter apa dukun data? Dr. Tifauzia Tiasuma dulu dikenal kritis di isu kesehatan. Tapi ketika ikut-ikutan teriak soal ijazah Jokowi, orang bingung, Bu dokter ini baca ijazah dari hasil röntgen, atau dari mimpi? Belakangan, setelah masuk daftar saksi yang dipanggil, Bu dokter ini mendadak low profile. Tidak lagi semangat siaran langsung. Tidak ada lagi breaking news from my living room. Yang ada cuma sunyi dan doa semoga tidak dipanggil lagi. Padahal waktu awal, gaya bicaranya seperti mau launching disertasi tentang keabsahan font Times New Roman. Tapi sekarang, fontnya jadi hilang dari medsos, postingan dibersihkan, semua jejak digital diberangus kayak nggak pernah terjadi. Rismon Hasiholan, dari teori konspirasi jadi teori hibernasi. Rismon ini dulu aktif banget. Teriak-teriak soal konspirasi ijazah sambil bikin slide PowerPoint yang lebih rumit dari skripsi mahasiswa UI. Tapi sejak laporan polisi jalan, semua channelnya seperti kehilangan sinyal. Mungkin dia lupa, bikin teori konspirasi itu gampang. Tapi mempertanggungjawabkan konspirasi di depan penyidik itu butuh lebih dari sekadar wifi dan niat. Apalagi kalau semua bukti ternyata cuma hasil download dari Google dan capture dari blog abal-abal. Akun-akun bot pejuang 1 follower, we fake for truth, tapi hapus dulu ya postingan. Ada juga akun-akun tanpa identitas jelas yang dulu tiap hari posting video soal ijazah palsu, lengkap dengan musik dramatis dan efek petir. Tapi setelah polisi bilang ada 24 video jadi barang bukti, tiba-tiba akun-akun itu hilang. Pamit? Tidak. Mereka lenyap seperti cicilan kredit dihapus malaikat. Yang lucu, akun-akun ini biasanya punya 1 pengikut, tapi upload sehari 10 kali. Kalau bukan bot, ini pasti alien yang baru belajar algoritma. Dan sekarang, semua postingan hilang. Mungkin mereka sedang buka pelatihan intensif, cara menghapus jejak digital level dewa. Kok jadi ciut? Tanya netizen, sambil menahan tawa. Dulu narasinya, kami pembela kebenaran. Kami tidak takut. Sekarang, saya nggak tahu, saya cuma share dari grup WhatsApp. Padahal kemarin-kemarin mereka ini seperti punya niat suci, mau membongkar kebohongan negara. Tapi setelah polisi datang, mulut mulai beku, dan jari tak lagi mengetik. Kayak ujian nasional, semua diam, semua khusyuk, semua tiba-tiba takut salah. Polisi tidak butuh narasi, butuh bukti.
Yang sekarang sedang bekerja bukan pembuat opini, bukan influencer, tapi penyelidik. Mereka tidak akan peduli berapa banyak views video Anda, atau seberapa viral Anda di TikTok. Yang mereka cari cuma satu, ada unsur pidana atau tidak. Dan di sini letak ketakutannya. Karena banyak dari mereka tahu, yang mereka sebar selama ini bukan data hukum, tapi potongan-potongan emosi, frustasi politik, dan sensasi cari panggung. Ketika panggungnya ditarik, dan lampunya dimatikan, ternyata banyak dari mereka yang tidak tahan duduk di bangku penonton hukum. Kritik bukan fitnah. Satire bukan slander. Kita perlu tegaskan, negara tidak anti kritik. Tapi kritik yang sehat berdiri di atas data dan logika, bukan fitnah dan suara sumbang. Satire yang baik menyentil dengan cerdas, bukan menyerang dengan dusta. Isu ijazah Jokowi ini bisa jadi contoh buruk, bahwa di negeri ini, kebohongan yang diulang bisa jadi industri, asal bisa viral. Tapi untungnya, kali ini negara berkata, cukup. Pesan untuk para korban amnesia mendadak. Kalau Anda dulu berani bicara, berani pula bertanggung jawab. Jangan sekarang pura-pura jadi korban, apalagi lempar-lempar kesalahan ke algoritma YouTube. Bersiaplah. Polisi mungkin akan datang bukan untuk menangkap, tapi untuk mengonfirmasi, apa yang Anda ucapkan, benar atau tidak. Dan kepada masyarakat umum, ini saatnya sadar. Jangan jadi bagian dari rantai penyebar kebohongan. Karena satu-satunya hal yang lebih memalukan dari menyebar hoaks adalah ikut hoaks tanpa paham apa-apa. Hari ini kita menyaksikan ironi publik. Para penuduh berubah jadi pelupa. Para pahlawan medsos mendadak vakum. Mereka yang dulu merasa diri seperti penyambung lidah rakyat, kini sibuk menyambung alibi. Semoga ke depan, publik lebih cerdas, media sosial lebih sehat, dan para mantan tokoh belajar satu hal penting. Kalau tidak punya bukti, lebih baik diam. Kalau cuma niat sensasi, bersiaplah jadi bahan investigasi. Dari ruang tamu bicara soal ijazah tanpa ragu, kebenaran katanya tapi datanya semua. Slide demi slide konspirasi dilipat, dan live seakan jadi kitab. Tapi kini setelah disapa hukum, kau diam seperti lupa semua tuduh. Cepat tuduh, cepat lupa, dulu berani kini cium semua. Katamu demi rakyat dan kebenaran, tapi nyatanya cuma viral tanpa landasan. Berbicara, Tifa menerka, semak menggumam, riks menghilang suara. Katanya perjuangan, nyatanya panggung sorotan. Begitu lampu mati semua lari dari kenyataan. Katamu bukan hoax, hanya kritis, tapi kenapa saat dipanggil semua jadi mistis? Apa yang kau seru, tak mampu kau jaga. Kini yang bicara cuma diam dan rasa wasangka. Cepat tuduh, cepat lupa, dulu berang sekarang pura-pura. Di balik layar dan efek dramatis, ternyata semua hanya fiksi manis. Kini negeri bukan tempat panggung bohong, hukum bicara bukan algoritma kosong. Kalau tak siap jawab, kenapa bicara? Jangan jadikan dusta sebagai naskah drama. Dulu katanya belah kebenaran, sekarang sibuk bersihkan tayangan. Dulu berani tampang negara, sekarang sembunyi di balik kata saya cuma syariah. Dulu katanya belah kebenaran, dulu bertarung, sekarang drama. Pakai sejenak lalu hilang jejak, karena fitnah tak pernah punya bijak. Kalau tak ada bukti, jangan bersuara. Kalau hanya sensasi, bersiaplah jadi perkara. Publik tak butuh pahlawan palsu.
palsu. Kami butuh logika, bukan adu semu. Dulu datang bicaramu, Pak pahlawan dari ruang tamu, bicara soal ijazah tanpa ragu. Kebenaran katanya tapi datanya semu. Ini aja cepat tuduh, cepat tuduh. Dulu kadang sekarang pura-pura. Di balik layar dan efek dramatis, ternyata semua hanya fiksi. Mana salah sangka, ini negeri bukan tempat tanggung bohong. Hukum bicara bukan algoritma kosong. Kalau tak siap jawab, kenapa bicara? Jangan jadikan dusta sebagai naskah drama. Ini negeri bukan tempat tenggelam dan bicaramu. Pahlawan dari ruang tamu, bicara soal ijazah tanpa ragu. Kebenaran katanya tapi katanya semu. Slide konspirasi dilipat, thread dan live seakan jadi kitab. Tapi kini setelah disepak hukum, kau diam seperti lupa semua duduk. Sempat duduk, sempat lupa. Dulu berani, kini ciut semua kata. Tapi kini setelah disapa hukum, kau diam seperti lupa semua duduk. Coba duduk, sempat lupa. Dulu berani, kini ciut semua katamu demi rakyat dan kebenaran. Tapi nyatanya cuma viral tanpa landasan. Bicara, Tifa meneka, samut menggumam, Riz menghilang suara. Katanya perjuangan, nyatanya panggung sorotan. Begitu lampu mati semua lari dari kenyataan. Katamu bukan hoax, hanya kritis. Tapi kenapa saat dipanggil semua jadi mistis? Apa yang kau seru tak mampu kau jaga. Kini yang bicara cuma diam dan rasa wasangka. Cepat duduk, cepat lupa. Dulu berlarang, sekarang pura-pura. Di balik layar dan efek dramatis, ternyata semua hanya fiksi manis. Ini negeri bukan tempat panggung bohong. Hukum bicara bukan algoritma kosong. Kan tapi kini setelah disapa hukum, kau diam seperti lupa semua duduk. Dulu katanya belai kebenaran, sekarang sibuk bersihkan tayangan. Dulu berani tantang negara, sekarang seperti membuatkan sebuah cerita. Tifa mendah, dulu bertarung, sekarang drama. Bangkit sejenak, lalu hilang jejak. Karena fitnah tak pernah punya bijak. Kalau tak ada bukti, jangan bersuara. Kalau hanya sensasi, bersiaplah jadi perkara. Publik tak butuh pahlawan palsu, kami butuh logika, bukan adu semu. Kalau tak ada bukti, jangan bersuara. Kalau hanya sensasi, bersiaplah jadi perkara. Publik tak butuh pahlawan palsu, kami butuh logika, bukan adu semu.